Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Bapak Iko Purwanto dari SDN 1 Sumengko. Dan saya Ibu Klerning Adikusuma Hernaniwati dari SD Negeri 2 Bungur. Saya Bu Yuniasari dari SD Negeri 3 Sumengko. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Erneng. Bagaimana kabarnya ini Pak Eko hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Bu Erneng? Alhamdulillah baik juga Pak Eko. Oh ya, begini Pak Eko. Hari ini kan Pak Eko akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan pada Pak Eko. Bagaimana Pak Eko? Ya, silakan Bu Erneng, tidak apa-apa. Oke, baik. Jadi begini, saat proses coaching nanti antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai alur tertanya, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, lalu apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Eko akan sampaikan. Kemudian dari jawaban tersebut, apakah coaching itu bisa memberikan jawaban untuk menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Pak Eko menyesuaikan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Eko. Boleh ya Pak Eko? Ya, boleh Bu Erneng. Silahkan, monggo. Baik, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Eko kembangkan ini nanti? Baik Bu Erneng, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu, yaitu untuk pada coaching hari ini itu tentang kehadiran penuh atau presensi Ibu. Yang kedua nanti mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu Ibu Erneng. Baik Pak Eko, jadi itu kompetensi yang ingin Pak Eko kembangkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Eko nanti? Baik, untuk kompetensi yang lebih spesifik Ibu, nanti yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak Eko, jadi kompetensi yang lebih spesifik yang akan Pak Eko kembangkan nanti mendengarkan dengan aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Eko kembangkan itu apa? Ya, baik Ibu, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan kepada coach saya nanti yaitu mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu coach dapat menemukan sendiri nanti ya solusinya atas permasalahannya ya Pak Eko ya? Ya betul Ibu, jadi semacam itu Ibu. Baik Pak Eko, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan Pak Eko melakukan coaching dengan sebaik-baiknya
dan nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak Eko. Baik Ibu Kerning, siap, saya akan melakukan coaching. Iya, terima kasih Pak Eko. Sama-sama Ibu Kerning, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Uun, selamat siang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Eko, alhamdulillah baik. Gimana dengan Pak Eko? Alhamdulillah saya juga baik Bu Uun. Ada permasalahan apa ini, kelihatannya kok hari ini gelisah sekali? Iya Pak Eko, ini mau cerita sama panjenengan. Begini, saya baru mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah. Saya kemarin kan melakukan supervisi PKG. Ya. Kemarin itu saya tidak siswa itu tidak saya suruh untuk mencatat di buku catatannya. Kemarin itu Bapak pengawas itu masuk ke Ibu Kepala Sekolah dengan masalah saya tadi. Oh gitu nggih. Jadi permasalahannya ketika ada kegiatan itu Ibu Kepala Sekolah bilang ke pengawas itu tidak mencatat itu Bu nggih. Dari kegiatan itu Ibu, menurut Ibu Uun nggih, kira-kira hambatan yang bisa menyebabkan kok tidak menggunakan buku itu apa itu? Iya Pak Eko, karena saya merasa sudah menguasai materi dan anak-anak itu saya anggap sudah bisa dengan materi yang saya ajarkan. Jadi tanpa menulis buku itu, anak-anak itu sudah bisa. Nah kalau menurut panjenengan itu sudah bisa, pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya nih. Kalau menurut panjenengan itu kelebihan dari yang panjenengan rasakan ketika melaksanakan itu apa itu? Saya merasa lebih bebas menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi untuk anak-anak merdeka belajar. Oh gitu. Ya, jadi menerapkan untuk merdeka belajar gitu. Kalau boleh tahu juga Ibu, pada saat mengajar itu, jenengan itu menggunakan sumber apa? Sumber buku apa? Itu bisa menggunakan video dari YouTube, dari artikel ilmiah yang ada di internet, di Google itu Pak. Oh gitu. Banyak sumber setelah dengan menggunakan itu, menurut Ibu apakah penggunaan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid untuk berkembang? Menurut Ibu itu bagaimana? Kalau saya pikir itu kembali ke penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid Pak. Karena bisa jadi memperkaya referensi siswa dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Ya, saya setuju. Jadi tidak hanya membaca buku teks Ibu, mungkin panjenengan juga bisa menerapkan tentang pembelajaran itu menggunakan digital. Anak disuruh membaca di Google atau di mana medianya lebih, itu lebih bisa mengembangkan kreativitas dan bisa mengeksplor kemampuan siswa. Nah, semuanya itu bisa dijadikan sumber belajar Ibu. Semakin banyak yang kita gunakan, maka nanti kompetensi siswa juga semakin berkembang. Baik Ibu, dari kegiatan Ibu Uun yang lakukan tadi, rencana Ibu Uun dengan permasalahan yang telah Ibu Uun laksanakan itu apa? Ya, yang pertama nanti saya akan menghadap ke Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena sudah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan nanti saya akan menemui Bapak pengawas. Itu bagus itu Ibu. Nah nanti Ibu kalau sudah menemui Ibu pengawas, Bapak pengawas, apa yang akan dengan utarakan? Saya akan mengatakan kalau nanti saya mengajar itu menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video, untuk tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan bebas, merdeka belajar. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya pada satu media saja untuk mengembangkan potensi anak tersebut. Ya mudah-mudahan ini berhasil. Menurut Bu Uun, menurut Bu Uun sendiri jika diukur dari permasalahan yang terjadi itu, bagaimana solusinya tentang permasalahan itu? Setelah mendapatkan solusi, jika diukur dari nilai 0 sampai 10, kira-kira di posisi berapa ini? Tadi ketika saya belum mendapat solusi, kalau saya ukur itu 7 Pak, di posisi 7. Setelah mendapat solusi, saya merasa di posisi 8 sampai 9.
Jadi istilahnya sebelum tadi masih bingung nih solusinya bagaimana, tapi setelah mendapatkan solusi agak lega nih tentang permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Un, setelah ada permasalahan, jenengan sudah bisa mengatasi permasalahan. Sekarang komitmen jenengan, komitmen Ibu Un terhadap rencana itu bagaimana? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Pak, untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Maka saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Ya, saya juga mendukung. Jadi dalam pembelajaran kita juga tidak membebaskan, tetapi kita juga memberikan alternatif lain dalam belajar siswa untuk menemukan tadi, menemukan potensinya agar siswa lebih berkembang. Saya sangat mendukung Ibu dengan kegiatan panjenengan. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan. Terima kasih Pak Eko atas waktu sharingnya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Un, terima kasih juga. Alhamdulillah Pak Eko sudah selesai pelaksanaan coachingnya. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu Ning, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Un, sudah berjalan dengan lancar. Sudah menceritakan permasalahan di kelasnya, saya juga sudah menanggapinya, kami ngobrol dengan baik, kami juga sudah menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan. Jadi menurut Pak Eko, seperti yang sudah disampaikan tadi di depan, bahwa indikator ketercapaiannya sudah tercapai ya? Sudah Ibu. Ya, tadi saya sudah tanyakan kepada Bu Un ketika coaching apa yang dirasakan beliau dan juga tentang solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Tadi selama Pak Eko melakukan coaching dengan Bu Uun, saya juga membuat catatan untuk beberapa bagian. Saya sampaikan di Pak Eko. Nah, obrolan tadi berjalan dengan santai dan tetap fokus pada permasalahannya. Kemudian juga sudah mendengarkan dengan baik. Lalu Pak Eko juga sudah present ya, telah berada di permasalahan itu sendiri sehingga ikut merasakan, dan terpenting telah menemukan solusinya dari permasalahan yang telah disampaikan oleh Bu Uun tadi. Serta Pak Eko tidak lupa memberikan umpan balik bagaimana kelanjutan setelah solusi itu tercapai atau setelah solusinya itu dilaksanakan. Itu tadi beberapa hal yang saya catat. Kira-kira kompetensi apa ya Pak Eko yang ingin dikembangkan setelah coaching ini selesai? Ya, baik Bu Berning. Kalau tadi selama coaching dengan Bu Un, saya juga berusaha penuh dengan juga mendengarkan dengan seksama tentang permasalahan yang dihadapi. Selain itu, saya juga sudah aktif memberikan umpan balik. Tetapi mungkin yang perlu dikembangkan lagi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali secara keseluruhan tentang permasalahan yang dihadapi oleh itu. Iya, membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak. Baik Pak Eko. Ini ada satu pertanyaan lagi dari saya. Menurut Pak Eko, indikatornya apa? Coaching tadi dikatakan sudah berhasil. Baik Bu Kening, setelah melakukan coaching dengan Bu Un tadi, indikator yang berhasil itu adalah menceritakan tadi tentang permasalahan dan juga setelah menemukan solusinya sendiri tanpa saya harus memberikan masukan. Jadi indikatornya tadi Bu Un sudah lega ya, telah menemukan solusi ya, dari permasalahannya. Terima kasih Pak Eko ya atas waktunya. Sama-sama Bu Kening, atas juga kesempatannya yang diberikan untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan observer. Semoga
bisa berkolaborasi lagi ke depannya nih Pak Eko. Saya mohon undur diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.